Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Cintiasari dengan NIM 23030100017. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Adi Yudhistira dan Ahmad Naufal Firdaus akan mempresentasikan laporan proyek UAS data skin klasifikasi resiko penyakit diabetes menggunakan algoritma random forest. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, penyakit kronis seperti diabetes menjadi tantangan besar di dunia kesehatan. Deteksi dini melalui data medis dapat membantu pencegahan komplikasi. Pengguna machine learning memungkinkan tenaga medis untuk mengklasifikasikan risiko pasien secara cepat dan akurat berdasarkan parameter klinis. Yang kedua, ada rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat akurasi algoritma random forest dapat mengklasifikasikan status diabetes? Yang kedua, fitur klinis apa yang paling dominan dalam menentukan klasifikasi? Dan yang terakhir, ada tujuan, membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi risiko diabetes dengan akurasi tinggi dan memberikan analisis variabel klinis yang paling berpengaruh. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, ada penulis, Henny et al. Tahun 2022, judul penelitian perbandingan algoritma supervector machine dan random forest untuk klasifikasi penyakit diabetes mellitus. Metode SVM. Hasil utama random forest memberikan akurasi lebih stabil 84% dibanding SVM pada dataset PIMA Indians. Yang kedua, penulis, Cafe Paredep et al. Tahun 2021. Judul penelitian Diabetes Prediction Using Machine Learning Algorithm. Metode penggunaan machine learning logistik registran SPM random forest. Hasil utama random forest mencapai performa terbaik dengan akurasi 88% melalui seleksi fitur. 3. Penulis JM Nasution et al. Tahun 2023. Judul penelitian penerapan algoritma random forest untuk prediksi penyakit diabetes. Metode penerapan random forest dengan skid di Python. Hasil utama, model berhasil memprediksi risiko diabetes dengan nilai precision dan recall di atas 90%. Yang keempat, penulis A.S. Abdullah, tahun 2024, judul penelitian optimasi hiperparameter random forest untuk klasifikasi penyakit diabetes. Metode hiperparameter tuning pada jumlah estimator dan MACDEF. Hasil utama, optimasi parameter meningkatkan akurasi model sebanyak 4% dibandingkan parameter default. Yang kelima, penulis Mujumdar dan Paid tahun 2021. Judul penelitian Diabetes Prediction Using Predictive Decision Making. Metode Predictive Decision Making menggabungkan data klinis dan gaya hidup. Hasil utama, model mencapai akurasi sangat tinggi 98% dengan integrasi fitur eksternal pasien. Yang keenam, penulis IGS Masdiasa et al. Tujuan penelitian klasifikasi penyakit diabetes menggunakan metode random forest. Metode random forest dikombinasikan dengan teknik pengisian data hilang. Hasil utamanya penanganan missing values yang tepat meningkatkan keandalan model klasifikasi medis. Yang ketujuh, penulis VA Paramesti et al. Tahun 2023. Tujuan penelitian analisis perbandingan algoritma klasifikasi data mining untuk memprediksi penyakit diabetes. Metode analisis komparatif di Bayesian Tree Naive Bayes dan Random Forest. Hasil utama, random forest unggul dalam menangani data yang tidak seimbang data. Yang kedelapan, penulis NLPM Putu et al. Tahun 2021. Judul penelitian Diabetes Mellitus Classification Using Random Forest. Metode algoritma random forest dengan analisis korelasi fitur. Hasil utama fitur kadar glukosa dan indeks massa tubuh BMI terbukti sebagai prediktor terkuat. Yang kesembilan, penulis SRP Jati et al. Tahun 2024. Judul penelitian implementasi metode random forest untuk deteksi dini risiko database. Metode implementasi sistem deteksi dini berbasis web menggunakan model random forest. Hasil utama, sistem mampu memberikan hasil prediksi risiko secara real time dengan akurasi 91%. Yang terakhir, ada penulis TRS Devi et al. Tahun 2022, judul penelitian Machine Learning Model for Diabetes Prediction. Metode evaluasi berbagai model machine learning pada data klinis. Hasil utama, random forest memiliki tingkat kesalahan error rate terendah dibanding model linear. Selanjutnya, bab 3 ada metode penelitian. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle Diabetes Health Indicator dengan total 1000 sampel data klinis simulasi. Tahapan implementasi kode, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle Diabetes Health Indicator dengan total 1000 sampel data klinis simulasi. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis performa model berdasarkan hasil eksekusi kode diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, akurasi keseluruhan 91,50%. Yang kedua, presisian kelas 1 sama dengan 0,89 kemampuan menebak benar pasien diabetes. Yang terakhir, recall kelas 1 sama dengan 0,92 kemampuan menangkap seluruh pasien diabetes yang ada. Terus selanjutnya conversion matrix, prediksi sehat, prediksi diabetes, aktual sehat 95 CN
PP, aktual diabetes 8PN92TP. Berdasarkan tabel confusion metric, model berhasil memprediksi 187 data dengan benar 95 TN tambah 92 TV. Namun, terdapat 13 kesalahan prediksi. Fokus utama evaluasi kami adalah pada nilai palsu negatif sebanyak 8 pasien, karena kesalahan diagnosa pada pasien diabetes asli yang terdeteksi sehat memiliki risiko medis yang tinggi. Selanjutnya, ada analisis fitur terpenting. Berdasarkan fungsi fitur importance, 3 variabel yang paling menentukan klasifikasi adalah yang pertama adalah glucose level, kadar gula darah, dan yang kedua ada BMI, indeks massa tubuh, dan yang terakhir ada usia. Selanjutnya, bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya adalah algoritma random forest sangat efektif untuk klasifikasi medis dengan tingkat akurasi mencapai 90-50%. Dan yang kedua, ada model ini berhasil meminimalisir kesalahan diagnosa negatif palsu, false negatif, yang sangat krusial dalam dunia medis. Dan yang terakhir sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode hyperparameter tuning untuk mencapai akurasi maksimal. Berikut adalah ringkasan isi file notebook tersebut yang disusun secara sistematis. Untuk judul proyek, analisis indikator kesehatan untuk prediksi diabetes. Proyek ini bertujuan untuk membangun model pembelajaran mesin yang dapat memprediksi risiko diabetes berdasarkan indikator kesehatan yang dikumpulkan dari data survei sistem pemantauan faktor risiko perilaku atau biasa disebut BRFSS tahun 2015. Untuk yang pertama ada gambaran umum dataset berasal dari dataset indikator kesehatan diabetes BRFSS 2015. Untuk ukuran data terdiri dari 253.680 baris dan 22 kolom fitur. Untuk fitur utama meliputi tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, indeks massa tubuh atau BMI, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi buah atau sayur, konsumsi alkohol, kesehatan umum, kesehatan mental, jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Untuk variabel target, klasifikasi diabetes, diabetes, pradiabetes, atau non-diabetes. Dan yang kedua, tahapan pengolahan data. Pemeriksaan data dilakukan pengecekan nilai yang hilang atau biasa disebut missing value. Dan analisis statistik deskriptif untuk setiap fitur. Terus ada modifikasi klasifikasi. Penulis memodifikasi klasifikasi target dengan menggabungkan kategori pradiabetes ke dalam kategori diabetes atau binary klasifikasi karena risiko kesehatan yang serupa. Dan yang ketiga, metodologi machine learning. Proyek ini menggunakan berbagai algoritma klasifikasi populer diantaranya Dickey-Tree, Random Forest, ada Boost, Gradient Boosting, Escape Boost. Yang keempat, teknik dan optimasi. Penanganan data tidak seimbang menggunakan teknik sampling seperti smooth untuk oversampling dan NERMIS untuk undersampling melalui pipeline khusus guna memastikan model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Terus ada seleksi fitur menggunakan metode ratio shape fitur eliminasi atau RFE dan select base untuk menentukan faktor kesehatan yang paling berpengaruh terhadap diabetes. Dan ada tuning hyperparameter optimasi model dilakukan menggunakan grid search CP dan randomizer CP. Yang kelima, evaluasi model. Kinerja model diukur menggunakan berbagai metrik evaluasi standar yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Terus ada ROC, outscore, confusion matrix. Dan untuk kesimpulannya, notebook ini menunjukkan proses end-to-end ilmu data, mulai dari konversi data, penanganan, keterseimbangan kelas, hingga perbandingan performa antar model ensemble untuk menghasilkan prediksi risiko diabetes yang akurat. Untuk yang terakhir sini untuk artikel di sini dengan judulnya klasifikasi risiko penyakit diabetes menggunakan algoritma random forest berdasarkan parameter klinis. Untuk abstraknya, diabetes merupakan penyakit kronis yang memerlukan deteksi dini untuk mencegah komplikasi serius. Masalah utama dalam diagnosa adalah efisiensi pengolahan data medis yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma random forest dalam mengklasifikasikan risiko diabetes menggunakan dataset kesehatan dari Kaggle. Metode yang digunakan meliputi proses pre-processing data, pembagian data training dan testing sebesar 80/20, serta evaluasi menggunakan confusing matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model random forest mampu mencapai akurasi sebesar 91,50%. Faktor klinis seperti kadar glukosa, BMI, dan usia menjadi fitur paling berpengaruh dalam klasifikasi. Untuk pertama, pendahuluan. Di sini penyakit diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya dan menjadikan tantangan besar di dunia kesehatan global. Deteksi dini sangat krusial, namun diagnosa manual sering memakan waktu dan teknologi.
Informasi melalui machine learning menawarkan solusi klasifikasi otomatis untuk membantu tenaga medis. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan algoritma random forest untuk mengidentifikasi pola pada data klinis pasien dan mengukur sejauh mana algoritma ini dapat memberikan prediksi yang akurat. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi risiko diabetes. Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana membangun model yang tidak hanya akurat secara matematis, namun juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap indikator risiko yang sebenarnya. Algoritma random forest dipilih karena keunggulannya dalam menangani noise pada data dan kemampuannya untuk melakukan seleksi fitur secara implisit sehingga mengurangi risiko overfitting dibandingkan pohon keputusan tunggal. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan tahapan sistematis yang dimulai dari pengumpulan dataset sekunder dari Kaggle. Data dibersihkan dari nilai kosong dan dilakukan label encoding pada variabel kategori. Algoritma random forest dipilih karena kemampuannya menangani data tabular dengan banyak fitur secara stabil. Model dibangun dengan parameter 100 tris. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai prediksi model terhadap data aktual pada testing set. Untuk perancangan sistem dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan alur kerja machine learning yang terintegrasi untuk memastikan akurasi proses klasifikasi risiko diabetes. Tahapan dimulai dengan proses akuisisi dataset yang telah diunduh dari repositori publik, yang kemudian dilanjutkan ke tahap pemrosesan data, kemudian dilanjutkan ke tahap data. Pada tahap ini, sistem melakukan pembersihan terhadap data yang tidak konsisten serta menangani nilai kosong. Menggunakan teknik imputasi agar data siap untuk diolah oleh algoritma, selanjutnya dilakukan pembagian data menjadi data subset utama, yaitu data latih dan data uji, dengan rasio pembagian sebesar 80/20 untuk menjamin objektivitas evaluasi model. Untuk hasil pembahasannya, berdasarkan eksperimen yang dilakukan pada lingkungan komputasi, model random forest yang dikembangkan menunjukkan performa yang sangat impresif dalam mengklasifikasikan risiko diabetes. Hasil pengujian pada data uji menghasilkan tingkat akurasi mencapai 91,50% yang mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang tinggi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Analisis lebih dalam melalui confusion metric mengungkapkan bahwa model memiliki tingkat recall sebesar 0,92, yang berarti model sangat sensitif dalam mendeteksi pasien yang benar-benar mengidap diabetes, sehingga meminimalisir risiko negatif palsu yang berbahaya dalam konteks medis. Selain performa secara kuantitatif, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap tingkat kepentingan fitur. Temuan menunjukkan bahwa kadar glukosa darah merupakan variabel paling dominan yang menentukan keputusan klasifikasi, diikuti oleh indeks massa tubuh dan usia. Hal ini memberikan validasi secara komputasi terhadap teori medis yang menyatakan bahwa kontrol gula darah dan berat badan adalah indikator utama dalam risiko diabetes. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa implementasi algoritma random forest sangat efektif untuk melakukan klasifikasi risiko penyakit diabetes mellitus dengan akurasi yang mencapai 91,50%. Kekuatan utama dari model ini terletak pada penggunaan metode ensemble yang mampu menstabilkan hasil prediksi meskipun terdapat variasi pada data klinis. Melalui analisis fitur, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi parameter klinis utama yang paling berkontribusi terhadap diagnosa risiko, sehingga memberikan transparansi pada model yang dibangun. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan dalam proyek ini memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam platform layanan kesehatan digital sebagai alat deteksi dini yang efisien. Sebagai saran untuk pengembangan di masa depan, penelitian dapat diarahkan pada eksplorasi teknik penyeimbangan data jika terdapat ketimpangan kelas serta penggunaan metode hyperparameter tuning yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi batas maksimal akurasi algoritma. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.